Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba membuka sebuah bab sejarah yang mungkin sengaja dilupakan. Ini adalah kisah tentang kaum Ad dan Thamud, peradaban raksasa dari masa lalu kita. Pertanyaan ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, jejak-jejak mereka itu mungkin jauh lebih nyata dari yang kita pernah bayangkan. Yuk, kita telusuri bareng-bareng buktinya. Nah, ini bukan sekedar cerita dari satu sumber aja. Kisah tentang manusia-manusia super perkasa di zaman kuno ini ternyata muncul di berbagai catatan peradaban yang tidak beda. Seolah-olah mereka semua menyaksikan hal yang sama persis. Dan inilah inti dari penelusuran kita kali ini. Sebuah gagasan bahwa sejarah yang kita kenal selama ini mungkin nggak lengkap. Mungkin ada peradaban dengan teknologi dan kemampuan yang luar biasa yang udah lama hilang di telan zaman. Oke, mari kita salami lebih dalam. Kita mulai dengan melihat gimana legenda tentang raksasa kuno ini ternyata tersebar luas di begitu banyak kebudayaan. Nah, ini yang menarik banget. Legenda ini tuh nggak eksklusif. Di satu sisi, sumber-sumber Islam mencatat tentang kaum Ad, keturunan Nuh yang fisiknya digambarkan tinggi dan kuat banget. Di sisi lain, tradisi Yahudi dan Kristen juga punya catatan tentang Nephilim, ras raksasa di zaman purba. Dua sumber berbeda, tapi nunjuk ke fenomena yang sangat-sangat mirip. Sekarang, mari kita beralih ke kasus pertama kita, kaum Ad dan kota legendaris mereka yang hilang itu, sebuah kota yang disebut Iram. Coba bayangin, selama ratusan tahun, Iram ini dianggap cuma mitos, cuma kota dongeng yang disebut-sebut dalam syair Arab kuno. Katanya sih, ini kota yang super megah, dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi, pusat dagang yang kaya raya. Sebelum akhirnya, lenyap gitu aja, seolah ditelan bumi. Dan kemudian, di era modern, sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi. Teknologi antariksa ngasih kita petunjuk yang mengubah segalanya. Inilah titik baliknya. Jadi ceritanya, di tahun 90-an, satelit NASA ngelihat sesuatu yang aneh dari luar angkasa. Jalur-jalur kafilah kuno yang terkubur di bawah pasir. Dan semua jalur itu ternyata mengarah ke satu titik. Pas para arkeolog mulai menggali di sana, mereka nemuin persis seperti yang diceritain legenda. Sebuah kota benteng mega yang ambruk ke dalam lubang raksasa di bumi. Iram bukan lagi mitos. Ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah kaum Ad, muncul penerusnya, sebuah bangsa yang kita kenal sebagai Thamud. Kalau kaum Ad itu jagonya membangun pilar, nah kaum Thamud ini adalah masternya memahat gunung. Coba deh, lihat angka ini. Lebih dari 130, bukan satu atau dua, tapi 130 lebih makam monumental yang dipahat langsung dari tebing batu pasir dengan presisi yang luar biasa. Skala pencapaian mereka ini benar-benar sulit dibayangin. Dan ini yang bikin kita semua bertanya-tanya, gimana caranya? Pakai alat apa coba? Peradaban kuno bisa memahat gunung batu dengan kehalusan dan simetri yang sesempurna itu. Karena para ahli nggak nemuin bukti alat pahat canggih, muncullah beberapa teori yang lebih radikal. Mungkinkah mereka menguasai ilmu kuno tentang struktur batu yang udah hilang? Atau bahkan pakai teknologi yang lebih maju, seperti getaran suara buat melunakkan batu, atau teknik pemanasan dan pendinginan ekstrim buat memecahnya dengan presisi? Ini adalah ide-ide yang menantang semua pemahaman kita soal teknologi kuno. Nah, disinilah letak perdebatannya. Sejarah resmi bilang situs ini dibangun sama kaum Nabetian. Tapi, teori alternatifnya bilang, tunggu dulu, kaum Nabetian itu cuma nemuin dan make ulang situs yang udah ada. Struktur dasarnya yang jauh lebih tua itu katanya adalah karya asli kaum Thamud. Jadi, poin krusialnya adalah ada benang merah yang nyambungin kedua peradaban ini. Kemampuan teknologi yang sangat maju yang kemudian diikuti oleh pemusnahan total yang terjadi secara tiba-tiba. Dan tabel ini nunjukin pola yang mengerikan itu. Kaum Ad diceritakan musnah oleh angin topan super ekstrim, sedangkan kaum Thamud musnah oleh suara dahsyat dan gempa bumi. Deskripsi di teks-teks kuno ini kedengarannya mirip banget sama bencana alam dahsyat yang kita kenal sekarang kan, kayak badai super atau gelombang kejut dari letusan gunung berapi. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Gimana kalau sejarah ini sebetulnya tidak hilang, tapi sengaja diabaikan, atau bahkan disembunyikan? Kenapa narasi ini nggak jadi pembahasan utama? Ya mungkin karena keberadaan mereka itu bisa mengganggu kronologi sejarah yang udah kita pegang selama ini, yang bilang peradaban itu berkembang lurus aja. Kalau beneran ada peradaban super maju sebelum Mesir, itu bakal mengubah semua yang kita tahu tentang masa lalu dan asal-usul kita. Pada akhirnya, kisah Ad dan Samud ini lebih dari sekedar dongeng.
Buktinya ada di catatan kuno, di prasasti, dan di situs arkeologi yang nyata. Mungkin yang benar-benar hilang itu bukanlah bukti-buktinya, melainkan keberanian dan kemauan kita sendiri untuk melihat sejarah dengan mata yang baru dan berani menggali lebih dalam.